Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Bapak Syofan Ailin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melakukan doa untuk memberkati waktu belajar kita. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Hari ini, kita akan memulai pelajaran yang sangat menarik, yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Saya harap, kalian semua sudah siap, dan semangat untuk belajar. Nabi Yunus adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Ninawa di daerah Mosul, Irak, agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaum Ninawa menolak dakwah Nabi Yunus dan tetap berkeras hati dalam kekafiran dan kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa dia akan mengazab kaum Ninawa setelah 3 hari jika mereka tidak bertaubat. Nabi Yunus merasa marah dan kecewa dengan sikap kaumnya yang tidak mau mendengarkan seruannya. Ia pun pergi meninggalkan mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke tempat lain. Namun, di tengah perjalanan, kapal itu mengalami badai hebat yang mengancam keselamatannya. Para penumpang kapal memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal bisa ringan dan selamat. Undian itu jatuh kepada Nabi Yunus sebanyak 3 kali. Nabi Yunus pun bersedia untuk terjun ke laut sebagai korban. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Yunus tenggelam di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seekor ikan nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa mencelakakannya. Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan nun dan berada di dalamnya selama beberapa hari. Di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus merasakan gelap, sempit, dan dingin. Ia pun menyesali perbuatannya yang meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan nun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus dan mengampuni kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyuruh ikan nun untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya dan melemparkannya ke sebuah pulau yang tandus. Di pulau itu, Nabi Yunus masih lemah dan sakit akibat pengalaman yang dialaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menumbuhkan sebuah pohon labu di atasnya untuk memberinya naungan dan makanan. Nabi Yunus pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya. Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali ke daerah Ninawa untuk melihat apa yang terjadi dengan kaumnya. Ia terkejut melihat bahwa kaum Ninawa telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Ternyata, setelah Nabi Yunus pergi, mereka melihat tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa mereka. Mereka pun segera menyesali dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara keras dan air mata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka dan menghilangkan azab dari mereka. Nabi Yunus pun merasa senang dan lega melihat perubahan kaumnya. Ia pun kembali menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Kaum Ninawa pun menjadi kaum yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih anak-anak telah begitu fokus dan berpartisipasi dalam pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.